Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pembelajaran matematika kelas tinggi, saat ini kita akan masuk kembali kepada pembelajaran daring kolaboratif kita. Perkenalkan, nama saya Mutiawati. Saya hari ini akan mengajar terkait dengan konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Nah, materi ini adalah materi pada pertemuan keempat dari pertemuan perkuliahan kita. Nah, untuk materi ini maka akan kita lihat di sini sudah ada terkait dengan konsep dasar penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan bulat. Nah, untuk definisi bilangan bulat itu sendiri merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Nah, bilangan bulat positif lebih besar dari nol, sementara bilangan bulat negatif lebih kecil dari nol. Jadi, untuk pembagian bilangan bulat itu tadi sendiri dibagi menjadi tiga macam, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat nol. Nah, untuk bilangan bulat positif itu contohnya satu, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Sedangkan contoh dari bilangan bulat negatif adalah minus satu, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan nol merupakan bilangan bulat yang tidak termasuk dalam bilangan bulat positif maupun dalam bilangan bulat negatif. Oke, selanjutnya kita lihat konsep penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk konsep penjumlahan bilangan bulat itu adalah proses menggabungkan dua atau lebih bilangan bulat. Nah, untuk menjumlahkan bilangan bulat, kita dapat menggunakan garis bilangan atau rumus penjumlahan. Nah, mengikuti aturan yang pertama menjumlahkan bilangan bulat positif. Ketika kita menjumlahkan dua bilangan bulat positif atau lebih, maka bilangan bulat positif sama dengan menambahkan nilai absolut dari kedua bilangan tersebut. Sedangkan kalau menjumlahkan bilangan bulat negatif itu sama halnya dengan menambahkan nilai absolut kedua bilangan kemudian tambahkan tanda negatif. Nah, selanjutnya untuk menjumlahkan bilangan bulat positif dan negatif, artinya kita menjumlahkan satu bilangan bulat positif atau satu bilangan bulat negatif, atau bahkan lebih dari satu. Nah, menjumlahkan bilangan bulat positif dan negatif sama dengan mencari selisih nilai absolut kedua bilangan tersebut. Kemudian, tambahkan tanda bilangan yang memiliki nilai absolut yang lebih besar. Maksudnya adalah apakah nilai absolut yang lebih besar itu bertanda negatif ataupun bertanda positif. Jadi apapun yang didapatnya berarti itu adalah tanda bilangan bulat negatif atau bilangan bulat positif. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat dari konsep pengurangan bilangan bulat. Konsep bilangan-bilangan bulat juga sama halnya dengan konsep penjumlahan bilangan bulat negatif. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan juga sama halnya. Namun untuk pengurangan itu adalah bilangan bulat adalah proses mengurangi satu bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya. Kita dapat menggunakan bilangan garis bilangan juga atau dengan rumus pengurangan. Jadi untuk membuat konsep pengurangan bilangan bulat, kita bisa mengurangi bilangan bulat positif dari bilangan bulat positif, di mana bilangan bulat positif sama dengan bilangan bulat positif yang kita kurangkan, kita mencari selisih dari kedua bilangan tersebut. Kemudian mengurangi bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Nah, untuk mengurangi bilangan bulat negatif dari bilangan bulat positif sama dengan menambahkan nilai absolut dari kedua bilangan tersebut. Sama halnya kemudian juga mengurangi bilangan bulat positif dari bilangan bulat negatif. Nah, mengurangi bilangan bulat positif dari bilangan bulat negatif sama dengan menjumlahkan nilai absolut kedua bilangan tersebut, kemudian menambahkan tanda negatif di depannya. Selanjutnya, kalau mengurangi bilangan bulat negatif dan bilangan negatif. Mengurangi bilangan bulat negatif dari bilangan negatif sama dengan mencari selisih kedua bilangan. Kemudian, tambahkan tanda bilangan yang sama nilai absolut lebih besar. Jadi kemudian mari kita lihat untuk konsep perkalian. Nah, konsep perkalian ini agak sedikit berbeda dari konsep penjumlahan dengan pengurangan. Nah, untuk perkalian bilangan bulat adalah proses menggabungkan dua atau lebih bilangan bulat dengan satu kali operasi perkalian. Perkalian dapat diartikan sebagai penjumlahan
ulang. Nah, untuk konsep perkalian bilangan bulat, kita perhatikan ada tiga. Perkalian bilangan bulat positif, kemudian perkalian bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat positif dan negatif. Untuk bilangan bulat positif, hasil kalinya bilangan bulat itu akan selalu positif. Sedangkan hasil bilangan bulat negatif, maka hasilnya itu selalu positif juga. Nah, berbeda halnya dengan bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif. Maka dia akan menghasilkan selalunya akan menghasilkan tanda negatif. Ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat untuk proses pembagian. Nah, untuk proses pembagian sama halnya dengan proses perkalian. Sifatnya itu sama, artinya prosedurnya pun sama, yaitu andai kata bilangan bulat positif yang kita bagi, maka selalu positif. Kemudian, kemudian bilangan bulat negatif yang kita bagi, maka akan selalu positif. Dan bilangan bulat positif dan negatif yang dibagi, maka akan selalu bersifat negatif. Ya. Nah, selanjutnya untuk operasi bilangan bulat itu sendiri, operasi bilangan bulat itu ada tiga. Ada sifatnya komutatif, ada sifatnya asosiatif, dan ada sifatnya distributif. Komutatif itu artinya penjumlahan bilangan di mana urutan operasi tidak mempengaruhi hasil. Sedangkan sifat asosiatif itu artinya penjumlahan dan perkalian pengelompokan operasi tidak mempengaruhi hasil. Pada proses penjumlahan dan perkalian, kalau dia dikelompokkan itu tidak akan mempengaruhi hasil. Sifat distributif artinya perkalian dapat didistribusi terhadap penjumlahan atau pengurangan. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada aplikasi operasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita berbicara tentang bilangan bulat, pada dasarnya bilangan bulat itu sudah kita kenal sejak zaman kita TK. Jadi sudah dikenalkan. Nah, pada dasarnya untuk kegiatan ini biasanya itu pada proses keuangan, kemudian untuk suhu. Jadi suhu dapat dinyatakan dalam bilangan bulat, waktu juga dinyatakan dalam bilangan bulat seperti jam, menit, dan detik. Begitu juga pengukuran panjang, lebar, dan tinggi dapat dinyatakan dalam bilangan bulat. Jadi itu saja yang kita bisa pelajari hari ini. Untuk yang materi yang lebih lanjut, maka adik-adik sekalian dapat membacanya dari slide presentasi yang sudah saya sematkan dalam aplikasi atau dalam web spada.kemdikbud.go.id. Jadi adik-adik jangan bosan-bosan, selalu menyaksikan tayangan, juga selalu membaca arahan-arahan yang terdapat di dalam Spada Indonesia. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu di slide-slide berikutnya.